Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fani Yuli Kartika dengan NIM 1930 1090 18. Di sini Ana sudah berada di rumah Umi Ais. Nah, di sini Ana akan berbincang-bincang seputar bagaimana sih pembelajaran daring pada tingkat PAUD. Nah, perkenalkan dulu Umi Ais, namanya Umi Ais. Baiklah, nama saya Nining Sri Wahyuni, dan sekarang saya memiliki seorang anak yang masih berusia 3 tahun, dan sekarang dia sudah sekolah di PAUD Al Hidayah di Negari Suriname. Kita mulai ya Umi. Ya, boleh. Apa sih pandangan Umi terkait pembelajaran via daring? Pembelajaran via daring itu menurut saya kurang efektif, apalagi kepada anak-anak yang masih usia dini, karena anak-anak itu biasanya dia belajar lebih tertarik dengan yang ada di hadapannya dia, yang nyata ya, yang Umi, nyata dibandingkan dengan lewat media. hanya menyaksikan lewat TV atau lewat HP. Apalagi anak-anak yang masih usia dini, anak-anak itu kebanyakan dia belajarnya hanya berdasarkan moodnya mereka. Kadang mereka senang belajar, kadang mereka nggak mood untuk belajar, apalagi kalau belajar dengan via daring. Kalau via daring otomatis sama pihak sekolahnya ditentukan kapan waktu belajarnya. Kalau tatap muka, anak-anak ini otomatis lebih bisa dikondisikan oleh gurunya. Karena apa sih keluhan yang Umi rasakan ketika Ais belajar daring? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, keluhan yang saya rasakan ketika belajar daring ini, anak-anak itu kan yang namanya anak-anak masih usia dini, dia kadang fokus, kadang dia mood, kadang dia nggak mood. Kalau belajar daring otomatis kan pihak sekolah kan udah menentukan waktunya. Kadang di waktu yang ditentukan sama pihak sekolah itu anak-anak nggak mood, kalau kadang-kadang anaknya sakit atau gimana. Tapi kalau secara tatap muka, anak-anak itu kan lebih menurut apa yang dikatakan oleh gurunya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oh iya Umi, apa sih pembelajaran daring ini apakah membuat Umi merasa kesulitan atau bagaimana? Kalau merasa kesulitan pastinya iya, karena kalau saya sih masih punya anak satu, apalagi kalau umi-umi yang di luar sana memiliki anak 2 orang sampai 3 orang. Kalau di waktu yang bersamaan, waktu daring, di waktu yang bersamaan dengan anak yang berbeda, otomatis umi-uminya merasa kesulitan. Belum lagi pekerjaan seorang ibu rumah tangga banyak yang dikerjakan, yang diselesaikan, ditambah lagi menyelesaikan tugas anak. Dan kalau anak-anak yang berbeda usianya, yang ini satu SD, yang satu lagi SMP, otomatis pembelajarannya berbeda-beda. Mungkin itu cara penanganannya akan berbeda ya. Penanganannya pun juga akan berbeda, sifat-sifat anak pun juga akan berbeda masing-masingnya. Kadang ada anak yang benar-benar rajin, yang fokus, kadang ada anak yang gak fokus. Jadi memang belajar daring itu saya merasa itu sangat menyulitkan. Begitu ya Umi. Nah, apakah menurut Umi pembelajaran daring ini cocok diterapkan di tingkat PAUD? Kalau untuk anak-anak PAUD sangat tidak cocok untuk belajar daring, karena anak-anak PAUD itu rata-rata ya, dia lebih suka dengan media yang ada di depannya dia. Contohnya anak-anak itu dia belajar angka, belajar huruf, mereka itu lebih senang dengan nyanyian, menyanyi, belajar angka, contohnya mengenal angka 1, angka 2, atau huruf A, huruf B. Mereka itu lebih senang dengan menyanyi. Kalau mereka lewat daring,
bisa juga lewat video, tapi mereka paling hanya sekali atau hanya sebentar, hanya sekian menit mereka tertarik. Tapi kalau secara tatap muka, apalagi kalau guru-guru PAUD itu kan rata-rata guru-gurunya sangat kreatif untuk mengkondisikan anak-anak yang masih usia dini. Jadi sangat jauh perbedaannya, efektifnya tatap muka dengan belajar daring. Itu menurut saya. Selama AIS daring kemarin, kira-kira media apa saja yang Umi perlu siapkan untuk pembelajaran AIS di rumah? Saya kemarin pada saat daring, media yang sering digunakan itu otomatis kan HP. Tapi sebenarnya mempergunakan HP ini saudari Fanny malah menyebabkan anak saya yang awalnya belajar tapi malah dia membuka yang lain, apalagi masih anak-anak. Jadi, gitu iya. ya Mi. Nah berarti sebagian positif, sebagian negatif, 50-50 ya Umi ya. Yang tadinya nggak tahu main HP, nonton ini segala macam, sekarang udah main gadget aja kerjaannya. Nanti kalau udah kecanduan semakin susah untuk mengapakannya ya Umi ya. Kalau anak-anak sudah kecanduan HP, susah untuk menghentikan anak itu, apalagi anak-anak zaman sekarang dia masih kecil tapi dia udah bisa menggunakan bagaimana cara pemakaian gadget. Kadang di HP itu mereka buka ini, jadi kadang mereka membuka hal-hal yang belum seharusnya di usia mereka harus melihat hal tersebut. Betul. Nah, di media-media yang digunakan itu kemarin kan sangat tidak efektif ya Umi ya. Nah, alternatif lainnya apakah gurunya ada ke rumah atau kita yang ke rumah gurunya untuk ada pertemuannya kan, karena memang kata Umi kemarin kurang efektif. Apakah ada alternatif untuk pertemuan langsung ke rumah? Apakah kita yang ke situ atau gurunya yang ke rumah kita? Kalau kami sebagai wali murid, kalau itu sih kesepakatan antara wali murid dengan gurunya. Bagusnya bagaimana? Apakah gurunya datang ke rumah atau memang kami yang harus datang ke rumah guru-gurunya? Karena dalam keadaan sekarang yang masih dalam masa pandemi, memang bagusnya memang seperti itu, dikatakan luring, karena itu lebih efektif. Ditambah lagi karena pemerintah melarang untuk tatap muka, jadi lebih efektif lagi yang luring itu dibandingkan dengan daring. Walaupun berapa kali dalam seminggu? Setidaknya 3 kali dalam seminggu luringnya. Tapi kalau itu kembali lagi kepada gurunya, kesepakatan dengan wali muridnya. Jadi di sini begini ya Umi. Nah, selanjutnya apa harapan Umi terkait pembelajaran yang selama ini masih daring, dan apa harapan Umi ke depannya? Harapan saya semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan negeri kita bisa aman lagi seperti biasanya, dan anak-anak bisa menimba ilmu seperti biasa lagi, emang benar-benar bisa belajar secara efektif. Jadi anak-anak tidak dirugikan, guru juga tidak disulitkan, apalagi orang tua juga tidak disulitkan. Itu harapan saya. Mungkin itu ya Umi, sangat bermanfaat sekali, Masya Allah ya, ilmu yang Umi berikan pada kesempatan kali ini. Ana banyak belajar dari Umi dan juga Ais, mungkin dari bagaimana sikap dia dalam belajar. Itu merupakan modal bagaimana besoknya Ana bergaul dengan anak-anak usia dini. Syukran atas waktunya Umi. Mungkin kita cukupkan. Afwan kalau ada tadi dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau salah kata, dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.